jangan ini dulu. Identitas itu harus jelas. Siapa diri kita itu identitas. Nah, kalau bicara siapa diri kita, nanti kembali tuh. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang gambar diri. Biasa di gereja, kalau gereja masing-masing itu mungkin pernah dengerin apa yang disebut dengan gambar diri. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Cuma kita harus tahu bahwa apa itu gambar diri, kita harus tahu. Nah, jadi kalau sudah mengerti tentang gambar diri, yang penting sudah mengerti tentang gambar diri. Nah, saya sendiri punya pendapat secara pribadi mengenai gambar diri itu. Nah, gambar diri yang saya maksudkan adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Itu penting, saudara. Makanya banyak orang itu menganggap enteng siapa diri saya. Siapa sih saya ini, siapa sebetulnya? Itu anggap enteng. Padahal waktu kita bersosialisasi, kita berkomunikasi, apapun yang kita lakukan selalu menyangkut kepada pribadinya kita. Itu selalu kita bawa. Nah, banyak orang-orang percaya itu nggak yakin sama siapa diri kita. Makanya ada aja yang dibilang sombong lah, kemudian ada yang dibilang minder lah. Nah, seperti itu. Itu gambar diri yang salah seperti itu. Hanya saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mendapat pengajaran mengenai gambar diri. Nah, seperti itu. Nah, kalau buat saya, apa yang saya pikirkan dan saya yakini, itu dua hal yang memang berbeda, pikirkan dan yakin. Apa yang saya pikir, kemudian apa yang saya yakini. Nah, kalau sudah masuk dalam apa yang saya yakini, berbicara tentang iman. Nah, hanya saja kemarin pelajaran saya kan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saya lebih kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu penting sekali. Karena buat Yesus itu siapa di dalam dirimu. Makanya pengajaran saya itu membangun apa yang di dalam diri kita. Itu yang saya bangun. Itu yang saya bagikan, itu yang saya share, yang saya ajarkan lebih kepada apa yang di dalam diri Anda. Di dalam diri saudara-saudara ini siapa sih sebetulnya saudara ini? Ini yang harus saya tekankan buat teman-teman. Makanya waktu bahasa di Alkitab dia berkata berjaga-jagalah, kemudian waspadalah. Nah, apa sih yang sebetulnya harus kita jaga? Harus kita jaga. Apa yang kita waspadai itu apa? Terutama di area pikiran. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita percayai. Nah, dicerna dulu. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita percayai. Hanya baru sebatas mempercayai. Nah, kata mempercayai ini pada saat kita memikirkan sesuatu, kemudian kita mempercayainya, itu baru sampai di alam bawah sadar. Karena dia rekam, dia memori itu di bagian di situ. Kita merekamnya semua. Nah, tanpa kita sadari dan itu automatically, ya, otomatis dia akan menjadi apa yang kita percayai, itulah yang kita kerjakan. Coba direnungkan dulu coba. Betul apa tidak? Gimana menurut Aaron? Apa yang kita pikirkan, itu yang kita percayai. Hanya sebatas mempercayai, baru separuh. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada saat kita mempercayai sesuatu, nah itu yang kita lakukan. Seperti tadi Aaron bekerja, ya kan? Karena semua orang harus bekerja, harus mencari nafkah, apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Saya percaya dengan saya bekerja, saya mendapatkan sesuatu. Itu wajar. Makanya kita mau bekerja, kita mau kerjakan. Apa yang potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, potensi-potensi itu yang makanya Tuhan mau supaya kita mengeluarkannya, yang Tuhan sudah percayakan. Nah, permasalahannya sekarang di sini adalah identitas dan perilaku. Terbanyak orang lebih mementingkan perilaku ketimbang identitasnya. Makanya pada saat perilaku itu dikritik, nah perilaku itu ditegur atau dinasehati, nggak mau dia, menentang dia. Nah, ini yang harus kita bereskan. Justru kritikan itu membangun sebetulnya untuk kita. Jadi tidak semua kritikan itu menjatuhkan. Nah, siapa yang bisa membedakan? Yang sudah pasti roh kita. Karena kita selalu bermain di area roh, berdoa sama Tuhan, ya kan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Dia, bergumul, dan kemudian kita berdialog, gaul sama Roh Kudus, mempercayai bagaimana Tuhan ada sesuatu, kita
kepekaan kita semakin semakin kuat karena roh Tuhan itu yang menjaga kita. Bukankah kalau kita anak-anak Allah dan kita dipimpin oleh roh Allah, ingat, dipimpin oleh roh Allah, bukan oleh pikiran kita, bukan saudara. Makanya identitas itu penting. Nah, kenapa saya berpendapat seperti ini, waspada dan berjaga-jaga, kemudian apa yang saya percayai itu penting sekali buat kita. Jadi kembali kepada bagaimana kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita lewat firman Tuhan. Itu yang kita harusnya menjadi dasar. Kita lihat contohnya. Saya kasih contoh. Ada contoh di dalam firman Tuhan mengenai siapa pribadi Yohanes itu. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Perhatikan ya, apa kalau ayat-ayat yang saya garis bawah itu perhatikan. Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Nah, ini pertanyaan yang sederhana, tetapi hati-hati dia menjebak. Dan Yohanes berkata, ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang, ditanya lagi. Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Perhatikan saudara ya, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Saudara tahu peristiwa ini adalah di mana mereka mencari seorang Mesias. Bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan atributnya Mesias. Tapi apakah pada saat ini mereka semua tahu siapa Mesias? Belum tahu. Tetapi yang dia tahu, orang-orang Yahudi tahu, dan imam-imam kepala apapun namanya, orang-orang yang betul-betul mengerti Taurat itu tahu sekali. Dan yang paling pada zaman itu yang paling mencolok adalah Yohanes Pembaptis. Makanya ditanya, Yohanes Pembaptis ini ditanya. Tetapi di ayat 22, apakah katamu? Artinya, ada pertanggungan jawab dari Yohanes Pembaptis untuk menjawab pertanyaan itu. Karena itu penting, saudara. Nah, di ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, karena dia ditanya oleh para imam-imam tadi, imam-imam kepala, dia harus menjawab. Tetapi dia jawab sesuai dengan apa nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Makanya seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Supaya mereka itu mengetahui bahwa bukan saya loh. Mesias itu bukan saya. Tetapi nubuatan untuk bahwa akulah orang-orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Itu mereka tahu. Itu. Para ahli Taurat tahu cerita itu. Nubuatan itu tahu, tapi apakah Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias? Bukan. Makanya Yohanes Pembaptis dia jawab, bukan aku, tetapi akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, berapa banyak dari kita pada saat orang menanyakan siapa diri kita, apa jawab kita? Itu maksud saya. Kalau di ayat 22 itu dijadikan sebuah pertanyaan untuk saudara. Untuk Cynthia, pada saat orang tanya tentang Cynthia, siapa Cynthia? Misalkan saya tanya sama ibu anak, ibu Cynthia itu siapa sih? Nah itu, kan saya hanya tanya dari ibu anak. Nah ibu anak jawab tidak sempurna bagaimana ibu Cynthia mengatakannya. Nah bukankah butuh gambar diri yang benar untuk menjawab dengan benar? Lihat gambar diri yang benar. Siapa tadi yang saya pertama tadi? Siapakah diri kita? Apa yang kita yakini? Yohanes meyakini bahwa dia adalah pembuka jalan untuk Tuhan. Dia bukan Mesias. Dan dia jawab benar. Apakah katamu? Bukan kata orang ya, bukan kata orang. Makanya tadi saya bilang, saya nggak mau kata ibu Ana. Saya mau kenal Ibu Cynthia, harus apa kata dari perkataan yang keluar dari Ibu Cynthia sendiri. Tentang siapakah aku. Nah selama ini mungkin kita sudah dengar apa kata orang, siapa diri kita.
Bahkan kita sudah diajar apa kata Tuhan tentang kita. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Tapi masalahnya di ayat 22 tidak berubah. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Itu makanya kata-kata yang di ayat 22, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Coba saudara renungkan, siapakah saudara sebetulnya? Jadi selama ini tuh kita gampang sekali terkecoh, gampang banget terguncang. Karena sebenarnya kita tidak yakin siapa diri kita sebenarnya. Ketika iblis tahu bahwa kita sedang ragu dan bimbang atas identitas kita, maka saudara harus percaya bahwa iblis akan dengan mudah mengatakan bahwa kita ini rusak. Karena identitas itu berbicara tentang siapa kita yang di dalam kita ini. Nah, kalau kita tidak yakin siapa diri saya, udah iblis itu gampang sekali mengecoh gitu. Nah, kita juga gampang sekali terguncang. Hanya mendengarkan apa kata orang. Tetapi siapa diri kita, kita tidak mengenalinya. Itu yang harus kita belajar untuk malam ini. Identitas dan perilaku kita. Orang banyak, misalkan Ibu Ana menceritakan karena perilaku orang tersebut, tapi bukan identitas siapa dirinya. Itu penting. Nah, kemudian di ayat 23 merupakan jawaban di mana Yohanes Pembaptis itu tahu siapa dirinya. Jadi saudara harus tahu siapa saudara. Apabila orang di luar sana menanyakan kepada kita, kepada pribadi saudara, siapa dirimu? Ya paling tidak kita sudah bisa menjawab siapa diri kita. Karena yang dipertaruhkan adalah identitasnya kita. Itu yang saya bilang, kita penting mempelajari sesuatu itu bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan. Walaupun ceritanya hanya cerita seolah-olah mungkin biasa atau seperti, buat saya tidak. Firman Tuhan itu tidak ada yang biasa, luar biasa firman Tuhan itu, teman-teman. Hanya saja kita kurang bergaul dengan firman Tuhan. Makanya kita gampang terjebak. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sebabnya, makanya malam ini kita belajar, teman-teman, supaya kita mengetahui identitas kita. Nah, harus kita mengetahui identitas kita. Nah, supaya orang-orang di luar sana itu tahu siapa sih sebenarnya pribadi kita tuh siapa sih? Karena gini, identitas saudara itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Saya ulang, identitas saudara akan mempengaruhi perilaku saudara. Karena begini, saudara, kenapa saya mengatakan seperti ini? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Rumus Tuhan. Nah, ini udah rumusnya Alkitab sudah. Nanti saya akan kasih contohnya. Mengubah identitas seseorang untuk mengubah perilaku seseorang. Tapi saudara lihat di luar sana, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Berapa banyak mereka berusaha untuk mengubah perilaku mereka supaya identitas mereka benar. Itu yang jadi pertanyaan. Itu saudara. Makanya identitas itu penting. Siapa saudara? Itu penting sekali. Karena buat Tuhan itu adalah mengubah identitas seseorang, itu untuk mengubah perilakunya. Berapa banyak dari kita tuh mencoba berusaha untuk perilaku itu menjadi benar. Seolah-olah mereka semua tuh melihat bagaimana kita berbicara melakukan sesuatu benar. Tapi lupa identitasnya. Makanya versi Tuhan beda. Terbalik. Kenapa seperti itu? Karena begini, bagi Tuhan identitas itu pabriknya. Itu yang dirubah dulu. Mungkin Ibu Ana atau Pak Aron kan sering dengar pernyataan saya bahwa siapa bilang Tuhan merubah kondisi dan situasimu? Pernah dengar kan? Iya, iya, dengar, Pak. Betul kan? Siapa bilang Tuhan merubah? Tidak. Yang dia rubah apa? Hatimu dulu. Karena disitulah pusatnya. Gitu. Tuhan mencari hati, saudara. Tuhan melihat hati. Itulah pabriknya. Identitasmu tuh di situ.
Makanya Tuhan tuh berurusan dengan hati, gitu. Dia nggak peduli dengan perilakumu, hatinya dulu diberesin. Karena perilaku itu cuma produknya saja, bagaimana hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus. Kalau itu sudah terjadi, baru kita kelihatan perilakunya, bagaimana kita memperlakukan seseorang, bagaimana kita berkata-kata dengan seseorang. Makanya buat Tuhan, identitas itu pabriknya. Baru akibat perilaku seperti produknya. Apa yang dikeluarkan dari pabrik itu, nah itulah produk, itulah perilaku kita. Tapi sejatinya pabrik itu adalah identitas kita. Itu yang saudara harus belajar. Makanya tidak bukan saya nggak ngomong tidak apa bukan susah atau sulit tidak. Semua itu butuh belajar. Makanya butuh mencerna pernyataan-pernyataan apa yang saya ajarkan. Jadi bagi Tuhan, identitas itu seperti pabriknya atau sumbernya. Dan perilaku itu ya produk. Kayak contoh misalkan saya, mungkin kan apa kalau Ibu Ana udah tahu, kenapa saya selalu bicaranya on time. On time. Pada saat saya mengajar itu selalu saya mau di apa saya dipanggil siapa siapa saya belajar on time. Sekalipun saya harus menunggu, pernah waktu di apa WAFM itu karena dia padat ya di WFM ada jam saya kan kalau nggak salah dikasih di jam memang jam-jam yang penting memang waktu itu jam-jam 7 tapi jam 6 tuh ada agenda mereka jadi saya jam 6 setengah 7 lah saya sudah masuk tunggu itu sampai selesai program itu selesai tapi itu saya kenapa saya tuh selalu on time itu hanya contoh saja saya belajar untuk on time sebenarnya gampang aja di dalam pikiran saya itu ya saya nggak mau terlambat sederhana itu. Karena di pikiran saya bahwa saya tidak mau terlambat, makanya saya on time. Jadi ada banyak orang percaya di luar sana tuh bingung dengan mengharapkan perubahan-perubahan sampai kita pun mendoakannya. Tetapi kenapa perubahan itu belum terjadi? Karena apa? Karena Tuhan mau merubah identitasnya dulu daripada perilakunya. Kan yang kita harapkan perilaku kita berubah. Nah, selama ini kita berfokus merubah perilaku tanpa mengklirkan dulu identitas kita. Makanya kita banyak sekali ketemu namanya Kristen tomat, tobat kumat, tobat kumat. Kita jatuh bangun. Ya, dan memang kita tidak nyaman, kita nggak secure dengan identitas kita dan akhirnya kita terjebak. Nah, pada saat kita memikirkan kebingungan-kebingungan seperti itu, disitulah iblis mengacaukan dengan memutarbalikkan kebenaran. Makanya pernyataan-pernyataan saya, Tuhan merubah hati, Tuhan mencari hati, Tuhan melihat hati. Jadi tolong perhatikan hatimu. Kan di Amsal dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lihat, jagalah hatimu. Karena iblis itu membuat kita terus berupaya apa yang sebenarnya Tuhan telah jadikan. Jadi Tuhan itu telah membuat kita untuk kita begini, tapi kita dengan segala upaya, bersusah payah. Enggak. Kalau kita kenal Tuhan, sudah memang itu kejadiannya begitu. Jangan takut. Iblis itu suka memutarbalikkan. Jadi saudara harus berupaya untuk mengubah identitas. Oh ya, nggak bisa saudara. Nggak perlu upaya. Nah, saya kasih lagi supaya saudara mengerti. Ini ada statement yang sederhana, tetapi kalau dicerna mungkin ya saya nggak tahu benar apa tidaknya silakan. Agama itu berbuat benar supaya kita menjadi benar. Oke? Awas ya ini bukan permainan kata-kata, tetapi pengertian yang penting. Kekristenan berbuat benar karena kita orang benar. Gimana, Pak Aaron? Menurut pendapat Pak Aaron? Iya, yang itu saya setuju ya Pak ya. Di mana Kristen berbuat benar karena kita orang benar. Itu saya setuju.
Kalau Iya, dikatakan atas itu agama membuat benar supaya menjadi benar. Karena kalau di luar dari apa ya, di luar dari agama Kristen, mereka melakukan pekerjaan untuk menjadi benar. Tetapi dalam kekristenan, karena kita benar, kita melakukan pekerjaan yang benar. Begitu saja, nah Pak. itu. Kalau Pak Hmm. Aaron kan orang belajar. Tapi kan bagaimana dengan Cynthia? Bukan saya bilang sih Ibu Cynthia apa Cynthia nggak belajar. Oh tidak. Tetapi pengertian demi pengertian supaya kita tahu. Nah, apa yang saya tampilkan ini kan selalu ada selalu mengikuti pemikirannya kita. Lihat, agama tuh supaya agama itu supaya mengejar itu agama. Tapi orang-orang pengikut Kristus tidak, karena kamu ngikut Kristus, ya sudah, akibat. Ini yang saya bilang, 1 Korintus 1:30. Betul nggak Pak Aron? Kita dibenarkan toh? Iya, benar. Kita Iya, dibenarkan. kita Karena itu kita dibenarkan. bilang. Iya. Makanya, gitu loh teman-teman. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan, mempercayai sesuatu dengan iman kita, ya toh, nanti buktinya ada. Sebenarnya karena pengenalan kita dengan Tuhan itu yang menjadikan kita jadi sederhana untuk melihat bagaimana Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya. Cuma karena kita itu terlalu banyak apa yang kita masukkan dari luar ke dalam pemikiran kita, ya bingung, kacau di situ. Kita tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Makanya kita berupaya. Kalau sudah berupaya itu artinya kita punya perilaku. Nah, itu yang kita pentingkan. Oh, tidak, identitas orang percaya karena kamu 1 Korintus 1:30, karena Kristus di dalam kita, kamu dibenarkan. Ya sudah, karena dia tinggal bersama dengan kita, di dalam diri kita, ya kita orang benar. Itu aja. Padahal Tuhan itu telah membuat saudara menjadi benar. Sehingga di titik itu perilaku saudara yang benar itu hanyalah akibat, tetapi sumbernya Kristusnya. Kita di dalam Dia dan Dia bersama dengan kita. Jadi kalau perilaku kita benar, itu cuma akibat. Itu aja. Itu cuma akibatnya. Nah, saya suka dengan ada seorang 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 apa ada seorang hamba Tuhan juga. Dia Tony Evans, dia mengatakannya seperti ini. Dia mengatakan seperti ini. Kita menghabiskan waktu memberitahu umat Tuhan untuk berhenti melakukan hal-hal yang salah dan mulai melakukan hal-hal yang benar. Masalah sebenarnya adalah bahwa mereka yang sedang dilanda kebingungan mengenai siapa diri mereka, mereka sedang mengalami krisis identitas yang besar. Begitu Anda bingung mengenai identitas Anda, maka Anda tidak akan tahu kapan Anda berhenti. Berhenti apa? Berhenti melakukan itu tadi, mengupayakan menjadi benar. Mengubah tindakan-tindakan kita harus dimulai dengan menjernihkan identitas kita. Makanya saya lebih kepada berfokus kepada hati nuraninya kita itu. Banyak teman-teman yang mau konseling sama saya segala macam. Mereka mengatakannya bagaimana mereka dilanda musibah satu-satu dan segala macam. Tapi saya bilang, memang semua boleh terjadi, semua diizinkan terjadi. Hanya satu, bergeserlah kepada hatimu. Apa yang hatimu pikirkan? Apa yang hatimu yang jadi titik utamanya di hatimu? Kenapa? Hati. Supaya itu yang Tuhan mau bereskan. Kenapa hatimu? Kenapa kamu gundah gulana? Kenapa kamu bingung? Nah, seperti itu. Kan aku besertamu. Kan banyak tuh ayat-ayat di Alkitab. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita. Ya kan? Banyak. Tapi apakah iya? Di saat kita memang bermasalah, dalam arti ada masalah. Masa sih? Nah, masalah-masalah yang terjadi yang datang dari luar itu hanya membingungkan masalah identitasnya saja. Supaya kita itu membereskan perilakunya kita, tindakannya kita. Enggak, saudara, terbalik.
Semua yang dari luar itu mengacaukan identitas saudara. Siapa saudara? Saudara itu anak Allah. Sesederhana itu. Makanya kembali kepada bagaimana Tuhan membereskan hati kita. Apa yang terjadi pada hati kita? Itu fokusnya di situ. Karena identitas itu bukan diupayakan. Nah ini. Tetapi identitas itu dikaruniakan. Iblis mau kita berupaya untuk bisa memperoleh identitas itu. Sementara Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Jadi jernihkan identitas saudara. Jangan berfokus pada perilaku. Supaya apa? Ya nggak capek. Kalau kita membiarkan perilaku, saya kemarin bikin ini salah. Saya bikin ini salah lagi. Saya kok salah terus ya? Nah, kan capek kan? Karena fokusnya perilaku. Nah, lihat ya statement ini, lihat. Apa maksud Tuhan mengubah nama seseorang? Nah, ini kita akan lihat saya cepat aja, saya cepat aja. Ada tiga, saya ambil tiga tokoh contohnya aja yang gampang. Tiga tokoh yang berhubungan dengan identitas. Semua udah tahu, tapi kan ini mengenai pengajaran, jadi saya harus membagikannya kepada saudara. Yang pertama, di dalam Kejadian, kitab Kejadian 17. Siapa? Abram. Abram diganti namanya Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian Sarai juga begitu. Namanya Sarah. Cuma kan waktu Abraham dapat 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 pernyataan dari Tuhan, dari Allah, waktu dia mengatakannya bahwa namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Perhatikan saudara, menjadi bapa sejumlah sejumlah besar bangsa. Dia mikir ini Tuhan apa gimana sih? Saya nggak punya anak kok, betul nggak? Pada saat Abraham dia dapat dapat pewahyuan ini, dia nggak punya anak kok. Perilakunya tuh belum ada. Tapi identitasnya dulu diberesin sama Tuhan. Iya, toh? Dirubah dulu namanya menjadi Abraham. Artinya, wah, bapak sejumlah besar bangsa. Wah, anak aja nggak punya. Ini Tuhan bercanda nih. Bapak sejumlah besar bangsa. Lah istrinya semandul. Ini bercanda nih Tuhan nih. Ayo, dari cerita ini jelaskan bahwa Tuhan itu membereskan identitasnya dulu daripada perilakunya. Tapi kalau saudara mau teliti dengan firman Tuhan, berapa lama waktu Tuhan bicara ini sampai dia mendapatkan keturunan? Berapa lama? Berapa tahun dia penantian itu? Lama, saudara. Tapi yang pasti, Tuhan itu pasti. Bereskan dulu identitasnya. Siapa Abraham? Karena pada saat dia mengatakannya, itu untuk berkelanjutan ke depan. Oh, dia mengharapkan itu. Kenapa saya jadi bapak sejumlah besar bangsa? Sementara istri saya mandul. Wah, ketidakmustahilan. Seperti itu. Supaya saudara tahu, sebelum saudara berperilaku, identitasnya dibereskan Tuhan. Dan ini apakah berlaku kepada kita semua? Oh yes, berlaku saudara. Itu yang saya bilang, hatimu. Jangan kamu bergeser hatimu itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah bergeser. Percaya penuh, beriman penuh. Bagaimana mungkin ditetapkan sebagai besar, sebagai bapak sejumlah besar bangsa atau bapak segala bangsa? Ironis toh? Makanya Tuhan itu menyatakan dan membocorkan masa depan saudara demi membebaskan saudara dari masa lalu. Itu loh maksudnya Tuhan. Pada saat dia mengatakannya, identitasnya kita dibereskan, Tuhan itu selalu berjalan ke depan. Dia kasih tahu dulu. Ini kan dibocorkan sama Tuhan. Betul nggak? Pembocoran bukan? Anak nggak punya, ini nggak punya, tapi dikasih Bapa sejumlah besar bangsa. Dan akhirnya sekarang kita yang hidup di zaman sekarang tahu bahwa iya dari Abraham. Iya. Berarti Abraham benar-benar yakin ya Pak ya. Kalau kita ini Iya.
Kalau saya Betul, jujur saya katakan Pak ya, pasti wah ini gimana sih? Kita bertanya di kata, wah kamu mau janji dengan saya tapi saya nggak punya ini. Seperti iya yang iya kan? kamu pernah bilang ya Pak ya, manusia sekarang Betul, sukanya apa ya? uh, Endingnya dulu ya, seperti contoh betul. pergilah Kita, mana iya, tempatnya ini, transportasi gimana, makan gimana, siapa di sana, saudara siapa dihantar. itu Jadi dia masih teman-teman. identitasnya masih belum clear Pak ya. Betul. Makanya saya mau tahu kan supaya saya pengen supaya berbagi ini supaya baik Aaron, Ibu Ana ataupun Cynthia pada saat bergaul dengan Tuhan itu kadang-kadang perkataannya nggak masuk di akal. Jujur aja. Kalau saya jadi Abraham nih Tuhan bercanda. Wong istri saya mandul kok. Saya nggak bisa memberikan anak jadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Nggak masuk akal dah. Bercanda Tuhan itu. Kadang-kadang nggak masuk di akal. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita berjalan ke depan. Itulah tujuannya. Makanya kenapa saya bilang bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman itu. Pengajaran-pengajaran saya itu selalu pengenalan kepada Tuhan. Itu menjadi pengajaran intinya. Kembali kepada Alkitab. Apa yang narasinya katakan, apa yang Tuhan mau katakan. Kamu tinggal lakukan. Saya tidak menyalahkan pengajaran-pengajaran di luar. Oh tidak, tidak menyalahkan. Itu cuma aksesoris. Tetapi esensinya firman Tuhan. Itulah yang esensi. Kalau Anda tidak apa namanya tidak konsentrasi di situ, ya logos dia. Dia bukan rema, dia cuma tulisan. Kan firman Allah yang hidup. Itu teman. Itu contoh pertama Abraham. Yang kedua, ini siapa yang bergelut dengan malaikat Tuhan di dalam Alkitab kita? Satu-satunya orang yang Yakub, Yakub, ya iya, Yakub Pak. Ya. betul. Lihat Kejadian 32. Bertanyalah orang itu, ini malaikat Tuhan bertanya kepada, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Saudara tahu nama Yakub? Arti dari nama Yakub? Ya ada beberapa yang mengatakan seperti ini Pak ya, kalau di dalam Alkitab maknanya tumit ya. Tapi kalau literasi dari Yahudi sendiri artinya kayak pendusta ya kalau saya bahasa ya, atau Aaron pembohong tahu itu ya. dia. Aaron banyak belajar. Ya, ya, Iya. dia itu Yakub, Yakub sama Esau itu, dia itu kembar, cuma duluan Esau. Cuma waktu keluar Yakubnya gandeng kakinya Esau, makanya disebut Yakub, memegang tumitnya Esau. Itu kalau dari bahasa aslinya. Tapi Yakub juga bisa diartikan penipu, makanya diganti namanya. Identitasnya diganti dulu. Enggak. Lalu kata malaikat Tuhan, kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apakah Yakub tahu bahwa sekarang bangsa Israel menjadi bangsa yang paling penting di dunia ini? Enggak tahu. Semua sumbernya ada di Israel. Padahal hanya cuma gara-gara dia itu. Si Yakub ini nih. Begitukah cara Tuhan kan? Identitasnya tuh. Bangsa Israel belum ada. Mana ada bangsa Israel? Cuma gara-gara dia, makanya ada tuh bangsa Israel. Padahal dari nama Yakub, penipu tadi. Enggak, Tuhan robah. Sama Tuhan dirubah dulu. Ganti namanya. Identitasnya diganti. Bukankah nama itu mewakili identitas kita? Seperti itu, saudara. Makanya orang-orang di sebelah sana mana tahu bangsa Israel ditulis dalam kitabnya. Israel, Israel. Ya siapa Israel? Nggak tahu. Siapa itu Israel? Nggak ada yang tahu. Itulah hebatnya firman Tuhan. Kebenaran yang hakiki. Esensi. Tuhan memberitahukan kepada kita. Supaya itu yang menjadi dasar pemikirannya kita. Kenapa Tuhan merubah namanya? Oh, karena Tuhan sudah menyiapkan ada satu bangsa yang harus akan menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain. Israel.
Dan dimulailah dari Yakub. Padahal kalau kita lihat kehidupannya Yakub, waduh, ampun. Seperti itu. Dan terakhir, kita lihat yuk, yang terakhir itu kita lihat tokoh-tokoh yang ketiga. Nah, yang terakhir. Nah, ini sudah pasti kalau yang terakhir. Masih ingat peristiwa ini? Masih ingat kan? Iya, Ya, iya, Petrus iya. kok. Itu ya Iya. pengakuan siapa Betul. itu Yesus Nah, ya. begini loh Aaron. Peristiwanya adalah begini. Kenapa saya nggak akan baca ayatnya, tapi kan saudara sudah tahu peristiwa ini kan. Kenapa Simon mengatakan itu? Saya bilang, kenapa Simon bin Yunus mengatakan itu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Simon bisa mengatakan itu? Ya karena kesaksian dari Bapak itu, bukan engkau Iya, yang menyatakan, bapaknya tapi yang kesaksian mengatakan. dari Bapak. Iya. Betul sekali. Bapaknya yang mengatakan. Makanya Yesus bilang, engkau adalah Petrus. Nggak ada urusan, nggak ada pokoknya mau tameng apa, mau siapa, mau mau apa tahan-tahan, nggak bisa. Yesus langsung bilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Gitu. Nah, ingat ya, kalau secara teologis, ayat 18 itu ada dua kata yang berbeda. Engkau adalah Petrus dan, nah itu. Begitu kata dan, itu sudah sikap yang lain. Di atas batu karang ini aku akan, bukan Petrus. Kenapa mereka 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 mengatakan bahwa apa Petrus itu menjadi menjadi ujung tombak dari gereja 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 Katolik. Betul nggak, Aaron? Iya, iya. Iya Salah. benar, Pak. Betul kan? Iya, Betul kan? Lihat, saya mau iya. buka ya, mau buka kebenarannya. Karena gini, ingat loh, kamu buka kamus bahasa Yunaninya, Petrus itu artinya apa? Nggak ada, Sebentar nggak ya. ada kan? Nggak ada kan? Nggak dijelasin kan? Petros. Petros itu kerikil, batu kecil. Tapi lihat di Alkitab, di atas batu karang, bukan kerikil loh. Makanya saya bilang dua kata yang berbeda. Jangan bangga dulu bahwa Petrus itu merupakan gereja mula-mula. Tidak ada urusan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat Tuhan itu di atas batu karang. Batu karang itu siapa? Yesus. Petrus itu kerikilnya, batu karang kecilnya. Jadi dua kata yang berbeda, makanya menggunakan kata dan. Engkau adalah Petrus dan dia kasih tahu Petrus itu apa, gitu loh. Batu karang, tapi bukan batu karang, tapi dia kerikilnya. Itu artinya Petros. Tanya aja, lihat aja interliniernya. Begitu. Sementara di atas batu karang itu Yesus. Betul nggak? Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Kan Yesus, batu karang itu. Gitu loh teman-teman. Makanya dirubah. Identitas seseorang itu penting dan itu harus mengalami sebuah perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau identitas seorang sudah berubah dan segala macam, bagaimana dengan saudara dan saya? Kapan identitas yang baru kita dapatkan? Kapan? Pak Aaron bisa tahu? Kapan identitas kita yang baru itu kita dapatkan? Ya saat kita menerima Roh Allah, Pak, saat kita Ya, betul. ya. Tahu peristiwa yang itu yang Nikodemus itu, Pak. Hmm. Ya. Nah, itu Oh, dia. Makanya Yesus mengatakan ya toh, oh, Nikodemus Yohanes 3 ayat 5 itu ya, Pak. Bukan. ya, Ayat 3 ayat 3 ya. inilah menjadi dasar bahwa kita tuh memperoleh kerajaan Allah. Karena Yesus tawarkan kerajaan Allah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Caranya gimana? Ya dilahirkan dulu, mengalami sebuah proses kelahiran kembali, kelahiran baru, lahir baru itu bahasanya, bahasa kekinian. Itu masalahnya.
Nah, ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus tahu. Kapan sih identitas kita itu yang baru dimulai? Itu kenapa saya bilang kekristenan baru memulai sebuah perjalanan imannya pada saat menerima Yesus Kristus. Begitu, teman-teman. Ya, tetapi ayat ini juga banyak yang memahaminya sebagai baptisan itu, Pak. Karena terutamanya di dalam Yohanes 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak lahir dari air dan roh, maka tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu kan Itu prosesnya, banyak. Pak. Itu kan proses, Pak. Ayat 5 itu prosesnya. Ya, ya. Kalau menurut Pak Ion, gimana dengan pandangan itu? Apakah itu merujuk kepada baptisan atau gimana itu, Pak? Iya, kalau baptisan pasti, Pak. Karena kan butuh Hmm, urapan kan. iya, Ada ya. pengurapan, iya. Tapi Ya, yang menjadi identitas namanya keterangan itu, subjeknya itu kan kelahiran kembali dulu. iya. Keterangannya dulu, gitu loh. Dilahirkan kembali, ya kan? Kan tidak dilahirkan, yang nggak lihat kerajaan Allah. Kan intinya kerajaannya, Pak. Bukan proses baptisannya. Iya, Yang buat, benar, Pak. iya, inti Yesus Ya, itu kerajaan Allah yang ditawarkan. iya. Gitu. Cumanya Identitas. gini ya Pak ya, cumanya gini. Ada juga pandangan mengatakan seperti ini Pak. Yang dikatakan oleh air dan roh itu bukannya tentang baptisan Pak. Di mana kalau teks aslinya air itu adalah renjisan atau ada bisa juga dikatakan dari apa ya rahim perempuan ya ataupun lebih kepada air itu lebih kepada secara biologi gitu Pak, keturunan Yahudi gitu maksudnya. Dan roh itu adalah saat menerima roh Allah yaitu pertobatan. Iya, nggak, Ada makanya pandangan nggak, seperti itu Pak. makanya nggak Hmm, apa-apa sih, Pak. Silakan hmm, penafsiran dengan bahasa asli kan interliniernya banyak. Tetapi kan kalau untuk proses akibat dan segala macam itu kan tetap di dalam baptisan, toh, Pak. Dan nanti kan kelanjutannya adalah pengurapan Roh Kudus itu menerima Roh Kudus. benar-benar ya. Nah, itu Pak, Hmm, itu yang penting. Jadi kalau misalkan dia ada kita mendengar pengajaran seperti itu, ya nggak apa-apa gitu loh, Pak. Tetapi Alkitab juga memperjelas bagaimana kita dalam proses baptisan, formula baptisan. Itu jelas. Begitu loh. Permasalahan apa dengan air dan segala macam nggak ada masalah, Pak, nggak ada masalah. Cuma prosesinya itu yang tadi saya bilang urutan-urutannya. Contoh, kalau pengajaran saya kan jelas, pertobatan penting. Makanya bertobat dulu, jangan mau baptis dulu. Gitu. Di dalam pertobatan ada pengajaran. Di dalam pertobatan itu ada pengajarannya. Makanya bertobat dulu, kamu bertobat. Karena bertobat itu ada dua di dalam Alkitab, bertobat kekafiran dengan bertobat keseharian. Seperti itu. Kemarin saya bahas dengan ibu-ibu anak tuh tentang pertobatan itu. Kita melakukan kesalahan, kayak contoh saya melakukan kesalahan sama anak saya pukul anak saya. Saya minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni, tapi saya tidak bertobat. Nah, itu jadi masalah. Saya harus bertobat, mengatakan, Tuhan saya bertobat. Saya sudah pukul anak saya bertobat. Jadi keakuan, mengakui bahwa saya bersalah itu dengan pertobatan keseharian itu. Saya bertobat Tuhan. Nah, terbanyak orang itu mengecilkan arti kata pertobatan. Karena Alkitab mengajarkan pertobatan itu ada dua. Pertobatan kekafiran yang tadi itu yang Tuhan bilang, bertobatlah. Nah, itu loh. Memang harus bertobat. Tetapi yang kedua, pertobatan yang jadi dalam doa Bapa kami itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, itu pertobatan di dalam kesehariannya kita. Ada hal-hal yang salah. Cuma kan banyak orang Kristen itu kan mengecilkan arti kata itu. Saya bertobat. Tuhan saya bertobat. Kalau minta ampun, oh pemikiran kita digambar kita pasti Tuhan ampuni. Masalahnya kita mengulangi apa tidak. Tapi bertobat susah mengulangi. Saya kasih tahu aja. Tapi kalau hanya minta ampun pasti mengulangi. Karena di dalam alam bawah sadar kita itu kita manusia, kita daging. Pada saat kita mengatakannya ampunilah saya, pasti Tuhan ampuni. Makanya orang paling susah itu apa? Minta ampun sama teman yang musuhan sama saya, toh. Datang ke orang itu, ada sih beberapa yang datang minta 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 apa minta apa rekonsiliasi. Tapi apakah semua orang Kristen begitu? Enggak. Makanya saya ajarkan sama teman-teman itu, kalau biarpun jangan dia salah dan benarnya. Kayak kemarin saya pernah ada satu satu konflik dengan Pak Itus di dalam satu room.
oh saya nggak percaya dengan Pak Iktus, dengan doktrinnya saya nggak percaya, bla bla bla. Pak Iktus sampai sampai ngomong sama saya, oh kamu begitu, iya nggak apa-apa saya bilang. Tapi selesai dari situ saya telepon dia, Pak Iktus, wah minta maaf nih saya Pak Iktus, itu saya mungkin salah dan segala macam. Oke, saya juga belajar. Langsung datang aja, itu lebih enak. Seperti itu. Makanya orang banyak yang melakukan kesalahan dengan kita atau kita melakukan kesalahan dengan dia, kita minta ampun sama Tuhan ya pasti diampuni. Tapi bagaimana dengan kita mau datang ke orang itu untuk kita minta maaf atau kita memaafkan mereka? Belum tentu, teman-teman. Makanya realitas itu penting. Identitas saudara penting daripada perilaku. Kan Tuhan bilang ampuni mereka. Seperti itu. Ada di dalam apa Markus, saya lupa Markus berapa itu. Kalau kamu mau berdoa apa? Kalau kamu mau berdoa sama aku, jika kamu ada perseteruan dengan saudaramu, kamu minta maaf dulu sama dia. Betul nggak? Setelah itu baru kamu datang kepadaku. Kan begitu perintahnya Yesus itu. Ya Matius 5 itu Pak, Ya. tentang itu. Kalau kamu melakukan persembahan tetapi di dalam hatimu Nah, ada 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 pemusuhan perseteruan, dengan saudara, perseteruan, ya konflik. perseteruan dengan saudaramu, Ah, ya kan? Tinggalkanlah persembahanmu dan berdamailah baru kembali ke mezbah betul untuk itu dia. melakukan persembahan. Benar Pak, benar itu. Ya. Identitasnya. Tapi orang sekarang sering bilang klaim gini Pak ya, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Jadi saat mereka berbicara gitu, ya saya udah ampuni dia kok. Nah, tetapi masih gosip-gosip tentang orang itu. Wah, Itu kamu dia, jangan teman Pak. dengan dia itu. Itu Betul. parah. Betul. Makanya saya lebih suka kata bertobat itu. Saya bertobat. Saya bertobat, saya nggak ngulangi. Pasti itu enak. Ya saya bertobat. Kan dalam hal pribadi kan. Waktu kita bersatu sama Tuhan. Katakan aja Tuhan saya bertobat Tuhan. Akuilah. Gitu. Akui kesalahanmu. Makanya baru di situ di ayatnya kan tulisannya kan dia bilang. Kalau kamu mengakui kesalahanmu dia adalah setia dan adil. Baru tuh kebenaran yang muncul. Keadilan itu bagian dari kebenaran. Baru dia muncul. Kalau kamu nggak ngaku ya sudah tersembunyi terus keadilan itu. Jika kamu mengaku semua dosamu, segala dosamu, maka ia setia dan adil. Itulah maksudnya. Tapi ngaku dulu. Berapa banyak kita mau ngaku? Ini yang dicari malah kesalahan orang itu Iya. terus. Hah? Ngaku juga gak ikhlas ya Pak ya. Tuhan ampunilah kami karena kami dosa. Ya dosanya apa? Ya saya berdosa. Ya dosanya apa? Ya saya berdosa. Gitu. Ya iya. Dengan terpaksa, maaf ya. Ya soal minta maaf apa? Ya pokoknya minta maaf lah. Ah, jangan. Harus jelas di Gitu situ. ya Pak ya. Nggak apa-apa. Harus jelas. Kalau pengakuan tuh harus jelas. Oke, lanjut ya. Lanjut ini. Nah, makanya ini saya cuma hanya bicara-bicara orang-orang Kristen yang apa susah sekali mau belajar. Mengapa banyak orang percaya belum hidup sebagai ciptaan baru? Atau ayatnya, ya kan? Wah, atau ayatnya kemarin kan sedikit disinggung tuh. Ya, toh? Sedikit kan disinggung, tetapi nah ini kalau pengajaran itu makanya saya kembali kepada identitas. Jadi ada perubahan. Identitas itu kan jelas. Kita lahir secara jasmani, kita punya orang tua, bapak sama ibu. Tapi ingat loh, itu tuh DNA-nya bapak jasmani. Nah, waktu kita terima Yesus itu berubah, teman-teman. Makanya saya bilang kalau kita sudah terima Kristus itu kita tuh manusia rohani. Makanya rohnya itu penting. Karena kesempurnaan dari seseorang, dari manusia itu ada pada area rohnya. Itu yang diperdamaikan. Karena yang menurut Kejadian 6 bahwa tidak selamanya roh Tuhan tinggal di dalam manusia, itu loh yang dikembalikan. Itu kembali lagi. Makanya rohnya berubah. Bukan roh bertambah, tidak. Tetapi roh yang tidak diperdamaikan yang buat Allah itu kamu mati semuanya. Waktu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang berubah. Barulah lahir secara rohani. Yang sempurna tinggal bersama dengan kita. Dan kita di dalam dia yang sempurna. Itu. Barulah namanya kita. DNA-nya berubah. Jadi Bapak Sorgawi, anak-anak Allah. Itu loh.
Makanya saya nggak ngerti dengan dalih apa gitu mereka masih punya apa sih namanya, hanya karena dunia seperti ini terus mereka jadi sama seperti mereka, sama seperti dunia, masih maki-maki orang, masih aduh, saya sih dengan tujuan supaya mereka, ya bukan begitu juga. Itu loh maksudnya. Kemarin saya lihat debatnya itu teman-teman yang apologet sama mereka dari sebelah. Saya perhatikan semua perkataan-perkataan mereka itu di roomnya itu. Ada Justin, ada si siapa, ada siapa lagi tuh. Saya kemarin lihat ada Airben, terus tapi terakhir-terakhir Sofiatul ada, CP ada, semua ada. Saya perhatikan mereka. Ya memang beda, beda apa? Beda rohnya. Kalian bisa pengendalian diri kalau kalian bisa karena roh Tuhan ada di situ. Mereka nggak bisa, mereka liar sekali. Puji Tuhan mereka tidak lihat dalam artian mereka tidak maki-maki atau siapa, tidak. Itu ada Petros, apa, iya, apa iya Petros ya. Terus si siapa, Oh, apa si Metatron ya. Metatron, Metatron. kok Petros, Ya. Metatron. Saya nonton itu. Wah, Hmm. liar sekali dari mereka. Ya beda, rohnya beda. Roh setan ketemu sama roh Tuhan. Ya roh Tuhan tertib lah, sabar, santai aja. Seperti itu. Itu kan temanya kan kalau nggak salah manuskrip. Oh ya Ya, iya repot. Pak, iya ya manuskrip kemarin malam. Iya, tema manuskrip. Wah ya susah, manuskrip mana? Karena saya punya salinannya yang manuskripnya yang dari apa sih namanya si dokter Tayar Partikulak gitu loh. Yang dipercaya ada dua orang sih, satunya profesor siapa itu. Tapi yang dokter Tayarnya itu, karena dokter Tayar itu yang punya komunikasi dengan Daniel Brubaker. Kan Daniel Brubaker kan yang bisa foto kan, dikasih Iya. kesempatan untuk bisa foto itu apa namanya manuskrip-manuskrip. Nah, disitulah terjadi terjadi apa perbincangan antara dokter Tayar Partikulak itu dan dokter Tayar bilang semua manuskrip nggak ada yang asli. Dikasih tahu kok. Kan Iya. otoritas untuk apa memeriksa manuskrip itu dokter Tayar itu pada bingung semua. Udah pegang aja. Siapa yang dipercayakan untuk bagian dari teman-teman di sebelah? Dokter Tayar Partikulat. Sudah dia dipercayakan. Semuanya nggak boleh satu dunia ini. Cuma dia yang dipercayakan. Informasi begitu kok nggak bisa dipegang. Sudah jelas. Profesor mana? Nggak bisa. Kecuali dokter Tayar. Dan Daniel Brubaker itu diberi kepercayaan untuk bisa memfoto itu. Nah, itu mereka saling komunikasi dengan lewat buku. Nah, karena saya punya link dengan siapa sih si aduh aduh namanya siapa nih apa Sheikh Murad Murad Sheikh Murad yang dari Arab itu dia bukan iya Murtadin ya Murtad orang Arab itu asli gitu loh. Dia yang kasih tahu, makanya dia banyak itu yang dari Cina, dia punya apa sejarah-sejarah itu siapa itu nabi mereka itu dikenal juga dari Cina itu karena Cina pernah pernah kongres juga di apa konker di Jazirah Arab juga. Jadi sejarah-sejarah itu saya bisa tahu dari mereka, tapi itu 4 tahun yang lalu gitu. Jadi ngelihat perkembangan sekarang tuh biasa aja. Nah, udah begitu dikasih tahu ngeyel kok. Manuskrip mana? Ah, manuskrip nggak ada yang asli. Ah, yang asli dari mana? Iya, Otot padahal ya padahal Sinaiticus, Venedictus, entah apa, Nectaeus itu semua salinan ya Pak ya. ya, kan karena kita itu, Pak, namanya kita zaman Yesus itu ada namanya kota-kota kekristenan, gitu loh. Antioquia, kan gitu. Alexandria, Yerusalem, Roma, mereka semua megang apa? Ya megang papirus-papirus itu para penulis-penulis para rasul itu. Itulah menjadi salah satu kenapa kanonisasi harus terjadi. Semua harus setuju 4 perkembangan Kristen itu kota itu. Gitu loh. Bukan karena ini benar, gini. Enggak, harus ada di 4 kekristenan itu. Alexandria, Antioquia, Yerusalem, Roma. Konfirmasinya tuh secepat itu, maksudnya setepat itu. Jadi kalau di Roma nggak ada, nggak bisa masuk kanon. Nah, baru tahu kan? Nah, mainnya kemana? Susah. Kalau nggak percaya, tanya tuh dokter apa sih, siapa Romo Daniel tuh. Ortodok dia.
Itu harus ada surat-surat itu yang di dalam perjanjian baru dan segala macam tuh harus ada. Empat pusat kekristenan pada zaman Yesus itu. Itu loh. Ya teman-teman ya, ini hanya sekedar informasi. Lanjut identitas. Nanti saudara lihat ayatnya, Pak. Materinya sudah saya kasih ya. Jadi silakan kalau mau dilihat ulang silakan. Tapi materi saya kasih. Ya, jadi identitas itu penting saudara. Nggak lama lagi, cuma 2 slide lagi. Oke, nah sekarang di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu kebanyakan orang Kristen itu mengatakan bahwa kita tuh nggak bisa bikin dosa lagi gitu loh. Enggak, maksudnya bukan itu. Setiap yang kita sudah tadi, kita sudah dilahirkan kembali, artinya kita sudah lahir dari Allah. DNA-nya jadi sorgawi. Kita warga kerajaan Allah. Tetapi bukan kita kan masih hidup di dunia, teman-teman. Makanya ini kan terjemahan baru. Saya lihat, saya belajar, saya lebih suka dengan BIS, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Artinya apa? Berarti ada satu saat dia berbuat dosa. Nah, ini saya lebih suka begini. Sebab, lihat, sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapaknya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Kenapa seperti itu? Karena kita masih di dunia. Tadi saya jelaskan sama Ibu Ana, karena kita tuh masih manusia daging. Karena dosa tuh dosa tuh hukum. Dosa tuh hukum. Kita kayak hukum aja gravitasi. Selama kaki ini masih nempel sama bumi, ya sudah. Ada dosa itu. Itu loh. Tapi Alkitab mengatakan tidak terus-menerus berbuat dosa. Seperti itu. Supaya jangan salah. Karena kalau orang yang di sana ngomong ya, wah kalau enak ya jadi apa apa begitu terima Yesus kita nggak mau mau bunuh orang kayak mau apa kayak kan gitu kan bahasanya kan. Ya karena bacanya seperti itu dan kita juga orang Kristen nggak bisa jelasinnya. Apa sih maksudnya dari 1 Yohanes 3 ayat 9 ini? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Makanya saya selalu benahi. Berpikirnya, fokusnya jangan dosa. Fokusnya benih ilahi atau sifat Allah. Itulah fokusnya kita. Konsentrasi kita, identitas kita anak Allah. Benih ilahi ada pada kita. Itu yang kita fokuskan. Sifat Allah sendiri ada pada kita. Gitu. Jadi jangan melulu ngomongin dosa. Nggak penting dosa itu. Jujur aja saya sih. Anda mau jalan ke kanan, tetapi Anda selalu membicarakan jalan ke kiri. Ya kapan nyampainya yang di kanan? Kapan nyampainya? Tapi sembari Anda berjalan ke kanan menuju kepada Kristus, ya pasti dosa itu mengintip terus. Namanya kejahatan itu selalu menggodai kita. Makanya iblis itu tidak pernah di depan kita. Karena di depan kita ada gembala kita, Yesus itu. Berfokuslah padanya. Kalau dosa ya pasti ikutlah. Dan kita masih berdosa kok. Seperti itu. Makanya perilaku kita jangan berfokus di perilaku. Berfokuslah kepada identitas. Siapa diri kita? Kita ini anak-anak Allah. Berfokuslah kepada sifat Allah dan benih ilahi itu. Nah, nanti di situ kita baru mengerti. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sifat Allah itu ada pada saudara? Kapan sifat Allah sendiri ada pada saudara? Lewat kelahiran baru. Jadi kita itu bisa jatuh di dalam air. Oke, kita bisa jatuh di dalam air. Tapi kan tidak bisa membuat kita hidup di dalam air. Itu loh artinya. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita nggak hidup di dalam dosa. Enggak. Hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Itu loh.
Jadi jika orang yang lahir baru jatuh ke dalam dosa, maka kabar baiknya orang tersebut tidak bisa hidup di dalam dosa. Beda dong. Kalau jatuh ya bisa, kapan-kapan kita jatuh. Kapan kita jatuh bisa. Tapi kita nggak hidup di dalam dosa itu. Enggak. Kalau jatuh dalam dosa ya karena kita masih di dunia, teman-teman. Sebab orang yang lahir baru itu akan mengalami apa yang disebut dengan konflik. Itu kenapa saya bilang konflik batin itu penting. Makanya jangan teriak-teriak kasih gitu loh. Kasih nggak bisa dipraktekkan tanpa konflik. Konfliknya di mana? Di batinmu. Gak tahu Kristen tuh orangnya cerewet segala macam pakai otak. Apakah saya mengasihi dia? Harus. Makanya konflik dulu. Kita sudah tahu orang yang Kristen begini-begini kan, Pak Aron toh, Ibu Ana nyebelin, nyebelin. Tapi sejatinya kita mengasihinya. Tapi kasih itu bukan ngikuti apa kata dia. Oh, bukan. Bukan. Seperti itu. Diberitahu, diberitahu cukup. Selesai. Selanjutnya ya sudah. Bagaimana dia dengan Tuhan. Apa yang dia percayai. Tugas kita adalah memberitahu. Saya sih begitu. Ketemu sama Christian. Kan Pak Aron tahu sendiri. Dia telepon apa Iya. dia. Kalau komunikasi betul kan Pak Aron. Saya sih orangnya tegas. Iya, Saya Pak. tidak Iya. salahkan dia. Dan Gitu. satu lagi saya mau tahu Pak ya, di mana ayat yang sering kita bilang apa ya dengar ya, rendah hati gitu kan, di mana ketemu dengan orang yang mungkin bisa katakan suka berdebat, pasti mereka bilang wah kamu gak rendah hati, rendahkan hatimu, terima ajaran saya, pengajaran saya, pasti gitu kan. Enggak lah, paksa kalau itu sih. Nggak bisa. Makanya ya makanya saya pernah kena ayat itu ya dari teman-teman itu kan. Saya bilang gini, wah kamu jangan gitu. Kalau saya pergi ke orang Islam, saya rendah hati terima ajaran mereka. Pergi ke Buddha, terima ajaran Buddha. Wah ngaco kamu ini. Bukan itu yang dimaksudkan. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita belajar bahwa identitas kita adalah anak Allah itu. Sifat Allah ada pada kita. Sifatnya Allah sendiri itu ada pada kita. Karena dia tinggal bersama dengan kita. Makanya lebih bagus kan kita analisa, bukan asumsi ya. Nah, itu pelajaran sendiri. Asumsi dan analisa itu berbeda. Asumsi itu lebih kepada kita melakukan apa yang kita asumsikan. Analisa enggak. Analisa itu nggak perlu kita melakukan. Nah, itu namanya analisa. Ya Pak Aron tahu lah bagaimana perusahaan-perusahaan dianalis keuangannya. Betul nggak? Waktu ada Iya, iya, perusahaan-perusahaan dianalisa kan, diperiksa. Tapi kan bukan diasumsi. iya. Beda. Jadi belajarlah Kalau untuk di memilih. analisisa itu udah ada dan kita meneliti dan membuat itu aja ya Pak Iya, ya. kita Hmm. meneliti mana yang baik kita ambil, mana yang tidak baik ya sudah, nggak usah kita ambil, biarkan saja. Tapi kalau asumsi pasti kita lakukan. Itu loh jahatnya asumsi itu di situ. Iya. Liarnya asumsi, saya sih lebih 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 enak kan liar, asumsi itu liar karena semua ada di pikiran. Analisa juga pikiran. Gitu. Dan terakhir, slide terakhir untuk hari ini, ini dia. Kalau identitas kan sudah nggak bisa ditipu kan kalau ini. Gambar ini kan tidak bisa menipu. Jadi saudara bikin kejahatan mana tuh nggak mungkin salah orang. Selama sidik jarinya kelihatan, ini kamu. Jadi perilaku kita tidak menentukan identitas kita, tetapi identitas kitalah yang menentukan perilaku kita. Dan perhatikan, identitas orang percaya itu dianugerahkan, bukan diupayakan. Jadi berhentilah berupaya untuk mencapai identitas yang benar. Kamu sudah benar, karena itu anugerah Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Selesai deh saya. Aduh, sederhana-sederhana, tapi ya begitulah.